Tak dapat kusangka Bang Andi memberikan aku hadiah yang sangat lembut kepadaku. Sungguh aku sangat menyukai pemberian Bang Andi. Dan disinilah aku sangat percaya diri dan kami sepakat untuk berbagi rasa yang sangat indah dan penuh. Bang Andi memberikan performa untukku dan aku juga memberikan segalanya bagi Bang Andi. Sejak dari dulu, aku mendambakan menjadi seorang PNS. Sudah beberapa kali aku mengikuti tes, namun aku selalu terjadi kegagalan. Beberapa tahun yang lalu, aku mengikuti tes di tempat yang sedikit jauh dari daerahku. Sebenarnya tidak begitu jauh, hanya berbeda kabupaten saja. Di daerah ini keberuntungan berpihak kepadaku. Akhirnya aku lulus dan resmi diangkat menjadi CPNS. Meskipun tempatnya sedikit jauh dari tempat tinggalku, aku bahagia sekali rasanya karena cita-cita jadi PNS terwujud. Oh iya, perkenalkan, namaku Dini. Umurku 32 tahun, aku sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Suamiku juga bekerja sebagai aparatur sipil negara. Dia telah lulus beberapa tahun yang lalu. Karena sibuk dan jauh berbeda antara tempat kerja kami, suamiku tak bisa mengantarku ke tempat kerja. Dengan terpaksa aku harus menaiki angkutan umum untuk berangkat bekerja. Kebetulan setiap pagi ada mobil pick up angkutan sayur yang berangkat ke arah sana. Awalnya aku sedikit ragu, mengingat banyak sekali kejadian yang mengerikan yang terjadi di angkutan umum. Tapi semua itu harus tetap aku jalani, karena jika membawa kendaraan sendiri akan lebih berbahaya. Suatu hari, tepatnya pukul 5 pagi, hari pertama aku berangkat kerja, suamiku hanya mengantar sampai ke terminal mobil angkot. Di sana sudah ada satu mobil yang menunggu. Sebenarnya aku yang ditunggu, tapi menunggu muatan sayur yang akan dibawa. Lalu aku menyapa sang supir dan bertanya, "Abang narik ke arah Singaraja ya?" Tanyaku, nama daerah tempatku bekerja. "Ya boleh menebang." "Enggak gak bang, emang ibu mau kemana? Kok nyari angkutan pagi-pagi begini?" "Karena saya baru dapat kerja di daerah sana bang," jawabku. "Oh begitu, ya udah boleh-boleh aja. Bangku di depan kosong kok," jawab sang supir sambil tersenyum ramah. Akhirnya aku menaiki sebuah angkutan umum yang bermuatan sayur itu. Yang ku tahu sopirnya bernama Andi. Di hari pertama aku menaiki angkutan umum itu, aku merasa sangat takutan. Saking takutnya dadaku berdebar kencang. Apalagi gak ada siapa-siapa selain aku dan supir. Pikiranku begitu jauh, mungkin ini adalah efek dari hobiku melihat acara berita di TV. Aku sering kali melihat kejadian-kejadian yang mengenaskan yang dialami oleh banyak perempuan di luar sana. Tapi aku bersyukur bahwa kejadian itu tidak menimpaku, bahkan di luar dugaanku. Supir yang kupanggil Bang Andi orangnya sangat ramah dan juga baik hati. Di suatu bulan pertama, aku bekerja dan terus menumpang di mobil Bang Andi. Aku tidak melihat gelagat mencurigakan darinya. Karena sudah menjadi langganan, aku tak lagi menemui Bang Andi ke terminal, tapi aku meminta dia untuk datang menjemputku ke rumah. Pada suatu pagi, ku dengar suara klakson mobil di depan rumahku. Aku bergegas keluar, kemudian berangkat kerja seperti biasanya. "Udah siap kan?" tanya Bang Andi kepadaku.
Udah dong, tumben muatan abang dikit hari ini, tanyaku penasaran. Ya namanya juga narik muatan bu, kadang rame kadang sepi, kadang penuh kadang juga enggak. Oh begitu ya, jawabku singkat sembari tertawa dan bergas masuk ke mobil. Loh kok malah ketawa, tanya Bang Andi padaku. Ya nggak apa-apa, terus aku harus cemberut gitu. Ya gitu juga sih, ujar Bang Andi. Kami berdua pun tertawa seru di dalam mobil. Obrolan seperti itu terjadi setiap hari. Kami sangat akrab sekali sejak itu. Untuk mengisi kosongan kami di dalam angkutan, kami sering bercerita panjang lebar dan juga banyak hal. Walau kadang hanya berisi candaan kosong yang membuat kami tertawa lepas. Bang Andi orangnya asik untuk diajak bercerita. Sebenarnya dia orang laki beristri, tapi belum mempunyai anak. Padahal kini usia pernikahannya sudah menginjak angka 5 tahun. Dia sering bercerita bahwa dia memiliki seorang istri yang sangat manja. Istrinya sangat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan bahwa dia rindu dan tidak tahan berpisah dengan kedua orang tuanya itu. Sebenarnya Bang Andi sedikit keberatan dengan kebiasaan istrinya itu. Dia mengakui bahwa kebutuhannya tidak tercukupi karena istrinya selalu saja tidak berada di rumah. Aku pun juga bercerita tentang keluargaku. Suamiku juga sering tidak berada di rumah. Karena tugasnya dengan alasan pekerjaan, aku sering ditinggal lembur oleh suamiku. Seiring waktu, bulan ke bulan, perlahan aku merasa memiliki kisah yang sama. Kami mulai merasa bahwa di antara kami ada kecocokan. Ketika mengobrol bahasa bicara kami semakin terpaut. Apalagi kami memiliki waktu 2 jam setiap hari untuk saling berbagi cerita. Obrolan kami tidak hanya sebatas antara supir dan penumpang saja. Kami saling berbagi nomor HP dan saling menghubungi satu sama lain. Hingga akhirnya hubungan kita berlanjut, kami pun menjalani hubungan spesial. Seiring waktu, hubunganku dengan Bang Andi telah berjalan lebih 3 tahun lamanya. Awalnya kami hanya menjalani hubungan sebatas untuk bertukar pikiran dan juga hiburan. Namun di tahun keempat kami merasa sudah saling miliki, hingga akhirnya pada suatu pagi, Bang Andi kelihatan muram dan aku berusaha bertanya kepada dia hari ini tak seperti biasanya. Akhirnya Bang Andi bercerita bahwa tentang rumah tangganya hingga Bang Andi mengarahkan mobilnya ke suatu tempat. Loh Bang, kok mobilnya ke arah sini sih? Ya gak apa-apa, kita kesini aja sebentar ya, ujar Bang Andi. Aku tak merasa curiga, apalagi takut. Kuikuti saja maunya Bang Andi saat itu. Dek, abang mau bicara sedikit di sini boleh, ujarnya. Ya bang, mau bicara aja kok pakai menghentikan mobil segala. Emang Bang Andi mau bicara apa? Dedek siap menjadi pendengar setia. Hehe. Begini dek, selama ini kita selalu menjalani hubungan spesial dan saling mengisi hati kita. Terus, tanyaku penasaran. Adek tahu sendiri kan kita tidak mungkin bisa menikah karena kita sama-sama memiliki pasangan yang sah. Ujar Bang Andi sembari menggenggam kedua tangan. Jantungku berdegup kencang saat menatap bola Bang Andi. Aku sudah tahu apa yang dia inginkan. Kemudian Bang Andi mencoba untuk memujiku dengan tutur kata yang penuh cinta, membuat aku terbawa suasana ini. Kami benar-benar sama-sama nyaman dan Bang Andi mencoba mengatakan rasa cintanya kepada aku dan aku sungguh sangat yakin.
dan aku butuh kasih sayang yang besar, dan aku mulai terbawa suasana, aku pun jadi baper. Tak dapat kusangka Bang Andi memberikan aku hadiah yang sangat lembut padaku. Sungguh aku sangat menyukai pemberian Bang Andi. Dan disinilah aku sangat percaya diri dan kami sepakat untuk berbagi rasa yang sangat indah dan penuh makna antara kami berdua. Bang Andi memberikan performa untukku dan aku juga memberikan segalanya bagi Bang Andi. Dan Bang Andi memujiku bikin aku tambah percaya diri. Aura kentapan dan wajah Bang Andi semakin terlihat jelas di hadapanku. Waktu terus berjalan, tapi semangat kami berdua tak kunjung padam dan tetap bersemangat. Dan aku mengatakan untuk segera menyelesaikan kepada Bang Andi karena hari sudah makin siang. Tak butuh waktu lama, Bang Andi memberikan performa terbaiknya dan mengecepat dan tepat semua selesai dengan sempurna. Aku merasa Bang Andi bisa menyelesaikan dengan tepat sampai dengan puncak kejayaan yang hakiki. Setelah semua selesai, Bang Andi segera memacu mobilnya agar kami tidak kesiangan sampai tujuan. Bang Andi, kita sudah sepakat kalau kita hanya sebatas teman untuk berbagi cerita, ujarku sedikit menyesal. Iya dek, tapi semuanya sudah terjadi, tidak ada yang perlu disesali. Terima kasih sudah berbagi rasa padaku. Aku hanya tersenyum, sebenarnya aku juga memiliki keinginan yang sama, dan aku berbisik aku ingin ini terjadi di hari-hari berikutnya. Demikian kisahku dengan Bang Andi, yang kita jalani hari ke hari penuh cinta. Terima kasih sudah menonton.